Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi Project Citizen saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifan Fadila. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Andre Yunus, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Kumparan News. Penasaran? Yuk simak videonya. Kenapa sih saya memilih kasus ini? Karena menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau biasa disebut Kontras diduga merupakan tindakan pembunuhan berencana. Kasus ini bukan sekedar tindak kriminal biasa. Tindakan penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan yang kejam, berdampak jangka panjang secara fisik maupun psikologis, dan diduga memiliki motif yang berkaitan dengan aktivitas korban dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Ketika hak tersebut direspon dengan kekerasan, hal itu merupakan ancaman nyata terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, kasus ini mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pihak yang lebih berkuasa dapat melakukan tindakan represif terhadap individu yang dianggap mengancam kepentingannya. Jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka akan timbul praktik impunitas yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kenapa sih masalah ini penting? Masalah ini penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ruang yang aman untuk menyampaikan kritik, masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kasus ini menimbulkan apa yang dikenal sebagai ceiling effect, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi enggan berpendapat karena takut menghadapi risiko yang serupa. Akibatnya, mekanisme checks and balance melemah dan pemerintah berpotensi bertindak tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara. Kegagalan dalam memberikan perlindungan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Penyelesaian kasus ini secara adil dan transparan menjadi tolak ukur nyata dari kualitas demokrasi kita. Siapa saja sih yang terdampak dalam kasus ini? Dampak kasus ini bersifat berlapis. Pertama, korban mengalami luka fisik yang bisa bersifat permanen serta trauma psikologis yang mendalam. Yang kedua, keluarga korban ikut menanggung tekanan emosional dan beban ekonomi selama proses pemulihan. Dan yang ketiga, kelompok masyarakat sipil seperti aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang memiliki peran vital dalam mengawasi pemerintahan menjadi lebih berhati-hati, bahkan takut untuk berpendapat. Keempat, masyarakat luas kehilangan ruang publik yang kondusif untuk diskusi konstruktif. Dan yang kelima, pemerintah pun terdampak melalui menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik jika kasus ini tidak ditangani secara serius. Untuk mendukung analisis, saya telah melakukan wawancara dengan dua narasumber. Yang pertama ada Maria dan yang kedua ada Rahma. Keduanya menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kasus ini dan sama-sama memahami bahwa peristiwa ini berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat. Mereka menilai bahwa kasus ini menimbulkan efek ketakutan kolektif di masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum apabila tidak ditangani secara transparan. Kedua narasumber menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan melalui pengadilan sipil, bukan pengadilan militer yang bersifat tertutup, agar keadilan bagi korban dapat benar-benar terwujud. Berdasarkan analisis, penyebab utama masalah ini bersifat struktural. Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, upaya pembungkaman kebebasan berpendapat. Yang kedua, ketimpangan kekuasaan. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, budaya impunitas. Dan yang kelima, munculnya rasa takut kolektif di masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat, dan KUHP mengatur sanksi atas tindakan kekerasan. Permasalahannya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasinya yang lemah dan adanya kecenderungan penggunaan mekanisme pengadilan militer yang tidak tepat untuk kasus yang melibatkan warga sipil.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan 5 solusi yang saling melengkapi. Yang pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan melalui pengadilan sipil. Yang kedua, korban dan saksi wajib mendapat perlindungan hukum dan psikologis yang menyeluruh. Yang ketiga, pemerintah perlu mempertegas komitmennya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Yang keempat, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Yang kelima, pengawasan dari masyarakat sipil dan media massa harus diperkuat. Pelaksanaan solusi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, hingga masyarakat umum. Hambatan utama yang perlu diantisipasi adalah intervensi kekuasaan, kurangnya transparansi, budaya impunitas, rasa takut di masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukan sekedar perkara kriminal. Ini adalah ujian nyata bagi negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Penyelesaian yang adil, transparan, dan akuntabel bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga investasi bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.